Ini salah satu termul ya kan yang beberapa hari lalu itu saya dengar sudah tobat katanya ya kan, tidak ingin lagi berbicara tentang kasus ijazahnya Pak Jokowi yang diduga palsu ini, tidak mau lagi melawan Roy Tiva dan para tersangka yang lain dan orang-orang yang tidak mengakui atau tidak percaya ijazah Pak Jokowi asli ya kan, katanya sudah tidak mau lagi. Tapi kenapa ya kemarin itu tampil lagi bersama para termul di sarang termul gitu kan ya. Saya melihat bahwasanya mereka ini hanya untuk menghindari pokok perkara saja, mengulur-ulur waktu. Nah, kalau begitu nanti ini akan menjadi jurisprudensi ya bagi tersangka-tersangka lainnya. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah tahu ya, yang ada di samping ini video yang menampilkan Fitra gitu ya. Fitra atau Fitra Romadhoni. Oh, Fitra ya. Fitra Romadhoni salah satu termul ya kan yang beberapa hari lalu itu saya dengar sudah tobat katanya ya kan, tidak ingin lagi berbicara tentang kasus ijazahnya Pak Jokowi yang diduga palsu ini, tidak mau lagi melawan Roy Tiva dan para tersangka yang lain dan orang-orang yang tidak mengakui atau tidak percaya ijazah Pak Jokowi asli ya kan, katanya sudah tidak mau lagi. Tapi kenapa ya kemarin itu tampil lagi bersama para termul di sarang termul gitu kan ya, ngamuk-ngamuk lagi. Bahkan ini si Fitra ya, oh ya, Fitra Romadhoni ini justru yang paling kencang. Biasanya Pak Ade Darmawan ya kan yang paling emosional, disusul Lecumanan gitu kan. Nah kemarin ini yang paling ngotot, paling keras suaranya dalam melakukan tuntutan untuk mencopot mencopot hakim yang mempersidangkan perkaranya Ibu Dr. Tiva. Bagaimana menurut Anda ini? Yang kemarin katanya sudah berhenti ya kan, menyatakan dirinya sudah tidak mau lagi bicara tentang kasus ini, tapi ini tampil lagi bahkan lebih garang gitu ya. Tulis komentar Anda di kolom komentar yang sudah disediakan ya, mengenai tidak konsistennya si Fitra ini. Oke, sekarang kita tanggapi sedikit demi sedikit perkataan dari si termul ini ya. Surat terbuka. iya. Bang Fitra sendiri melihat langkah dari tim hukum sendiri dan juga Bang Fitra seperti apa? Karena ini ada aksi, tentu kita bereaksi. Bagaimana kita memperoleh informasi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bahwasanya pokok perkaranya belum bisa dilanjutkan. Nah, ini sangat kita sesalkan sekali. Karena apa? Karena kan pokok perkaranya sudah duluan dimajuin, pra-peradilannya itu kan akhiran ini. Maka dari itu dengan penundaan tersebut saya kira adalah hal yang memang perlu dikritisi. Karena untuk mengkritisi sesuatu yang sudah benar itu ngapain sih? Kurang kerjaan banget. Memang pokok perkara sudah diajukan lebih dulu, tapi nota perlawanan kan juga diterima, artinya ya sudah, perkaranya sudah tidak ada lagi. Apalagi gugurnya dakwaan, gugurnya perkara itu akibat adanya nota perlawanan atau akibat adanya eksepsi, bukan kreativitas dari majelis hakim, ya kan? Nah kalau terdakwa tidak mengajukan nota perlawanan atau tidak melakukan eksepsi, kemudian ibu hakim melihat ada kejanggalan, maka memerintahkan kepada JPU untuk memperbaiki dakwaan, itu tidak apa-apa, langsung bisa didaftarkan ulang gitu kan, atau mungkin bisa langsung dilakukan perbaikan tanpa harus mengubah nomor perkara yang baru ya kan. Tapi kali ini kan Dr. Tiva gugur menjadi terdakwa akibat adanya eksepsi, maka acuan hukum berikutnya yang pegang atau yang diproses adalah sesuai dengan pasal 206, yaitu JPU hanya memiliki opsi banding untuk terus melakukan pemerkaraan terhadap Dr. Tiva. Banding dulu ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi ya kan, maaf, harus banding ke pengadilan tinggi. Dan apa nanti kata hakim di pengadilan tinggi, itulah yang akan kita laksanakan, sebab namanya keputusan atau putusan hakim itu adalah final and binding. Oke, kita lanjutkan lagi termul.
pra peradilan juga sesuai dengan pasal 163 huruf C itu mengatakan batas waktunya itu hanya 7 hari. Dan mereka melakukan pra peradilan 1, 2, 3 dan berikutnya itu sudah berkali-kali. Dan pra peradilan itu ada yang 10 hari, ada yang 8 hari, pra peradilan ketiga 10 hari. Itu kan sudah menyalahi ketentuan hukum acara. Maka dari itu ya, ini sangat janggal sekali ketika sidang pokok perkaranya tipe yang baru kemarin itu pada tanggal 6 Agustus rencananya, tapi itu tidak jadi karena alasannya Hakim Pratunggal pra peradilan itu sedang melaksanakan tugas dinas ya. Nah, maka dari itu ditunda menjadi tanggal 13 Agustus. Sedangkan kita ketahui sidang perapitnya si dokter Tipe ini tanggal 12 Agustus dimulai. Berarti kan seolah-olah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melegalkan pra peradilan mereka ini agar pokok perkaranya ditunda. Terlebih dahulu kan pembacaan dakwaan seharusnya. Tapi oke lah, nggak ada masalah seperti itu kalau memang itu yang terbaik menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi perlu kita sadari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut hanya sebagai slogan saja, tidak bisa didapatkan oleh Pak Jokowi. Beliau ini adalah seorang mantan presiden Republik Indonesia ke-7. Harusnya ini menjadi catatan bahwasanya sudah banyak jasa beliau kepada bangsa ini. Bagaimana nanti masyarakat kecil yang ingin menegakkan hukum atau mencari keadilan lamanya minta ampun seperti ini. Nah, saya melihat bahwasanya mereka ini hanya untuk menghindari pokok perkara saja, mengulur-ulur waktu. Nah, kalau begitu nanti ini akan menjadi jurisprudensi ya bagi tersangka-tersangka lainnya. Nanti kalau tersangka ini mau disidangkan, diajukan pra peradilan, kalau diajukan lagi berkali-kali. Sehingga ini nggak sidang-sidang. Coba, yang dimaksud dengan tersangka lain itu siapa? Yang ada di klaster 1, Pak Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Ibu Kurniatri Royani. Coba aja P21-kan mereka. Coba saja. Pihak mereka itu klaster 1 tidak akan pernah melakukan eksepsi apapun. Ya kan? Sudah pernah ada statement seperti itu dari salah satu kuasa hukumnya, yaitu Pak Petrus Celestinus. Dan juga mungkin dari Pak Ahmad Khazinuddin ya, pernah mengatakan gitu. Jadi klaster 1 itu jiwa tarungnya lebih besar gitu kan ya, dinilai seperti itu. Pak Petrus Celestinus pernah mengatakan bahwa mereka siap tempur. 3 orang itu ya, siap tempur dan tidak akan melakukan eksepsi sehingga akan masuk ke pokok perkara. Dan sudah tidak sabar lagi melihat Pak Joko Widodo hadir. Tidak sabar lagi melihat Pak Joko Widodo hadir di ruang persidangan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia laporkan terhadap para tersangka itu, ya kan? Tapi kita perlu mengingat lagi bahwa perkara semacam ini yang istilahnya quote unquote adalah menggeser gawang itu sudah pernah terjadi, ya kan? Kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, lagi-lagi kita harus merujuk ke situ karena memang ya itu kejadian hukum, peristiwa hukum yang sudah pernah terjadi belum lama ini, baru 2022-2023, ya kan? Mereka itu mempertanyakan ijazah, tapi digiring ke kasus penodaan agama, digiring ke kasus membuat onar di masyarakat, tanpa adanya proses pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Coba, dan ini juga hal yang sama akan terjadi. Betul atau tidak? Dr. Tifa dan Roy Suryo digiring-giring, dibujuk-bujuk, diburu-buru untuk masuk ke pokok perkara, yang mana pokok perkaranya adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Sekali lagi, tidak akan ada nanti proses pembuktian ijazah. Padahal itulah yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia ini yang mengikuti kasus ijazahnya Pak Jokowi ini. Itulah yang diharapkan. Itulah yang dikepoin masyarakat kita itu untuk ingin tahu sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini real, asli, berasal dari riwayat pendidikan yang sah atau tidak. Itu. Ini kenapa ya, Termul itu selalu mendengung-dengungkan, ini Roy Tifa itu takut, pengecut, tidak pede, tidak punya bukti. Terbukti dengan mengajukan pra peradilan, menghindari pokok perkara, mengulur-ngulur waktu. Ya pokok perkaranya aja tidak jelas, tidak mengenai ijazah, ansih ijazah itu sendiri. Betul atau tidak? Coba lanjut. Kan semua orang kan menginginkan ini diadili di dalam sidang pokok perkara agar tahu asli atau palsu kan gitu. Kita Betul.
Tapi itu pokok perkara yang awalnya dulu nomor 301 dan 300, kemudian untuk Ibu Dr. Tifa sudah berganti nomor menjadi 354, itu perkaranya apa? Bukan tentang kepalsuan atau keaslian ijazah Pak Jokowi, tapi tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Ini yang harus kita dengung-dengungkan juga, bahwa masuk akal kok Dr. Tifa itu mengajukan pra-peradilan, masuk akal kok Pak Roy Suryo itu mengajukan pra-peradilan bahkan sampai berkali-kali. Karena ya ini perkaranya itu bukan tentang ijazah. Seharusnya yang dipermasalahkan oleh bangsa Indonesia ini mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Ya seharusnya itulah yang harus disidangkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis ya di kolom komentar yang sudah disediakan. Jadi, Fitra Romadhoni ini sama halnya dengan termul-termul yang lain. Saya kira tadinya, wah sudah insaf ini, sudah tidak mau lagi membicarakan masalah Pak Jokowi, kasusnya ya kan. Tapi ternyata tidak. Bagaimana menurut Anda?